Sepak bola tak pernah kehabisan cerita, dari kebijakan kontroversi di Manchester United, dominasi Liverpool di Premier League hingga gebrakan Dewa United di Indonesia. Semua tersaji dalam pekan yang penuh drama. Yuk kita kupas tuntas setiap momennya guys. Manchester United sedang mengalami perubahan besar di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe. Salah satu kebijakan yang mengejutkan banyak pihak adalah keputusan untuk menutup kantin staf di Old Trafford. Kini, makan siang gratis yang dulu dinikmati para staf diganti dengan buah-buahan. Sementara itu, di kompleks latihan Carrington, hanya pemain tim utama yang masih menikmati makan siang gratis. Staf lainnya, mereka hanya mendapat sup dan roti sebagai menu makan siang. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang menilai ini sebagai langkah efisiensi yang diperlukan untuk membangun klub yang lebih sehat secara finansial. Namun banyak juga yang menganggapnya sebagai bentuk penghematan berlebihan yang bisa berdampak pada moral staf klub. Dengan investasi besar yang dilakukan oleh Ratcliffe dalam infrastruktur klub transfer pemain, apakah kebijakan ini akan membawa perubahan positif atau justru menciptakan ketidakpuasan di dalam tim? Spekulasi masa depan Erik ten Hag harus menjadi bahan perbincangan. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima tawaran dari klub lain hingga 1 Juli. Namun yang lebih menariknya adalah pernyataan emosionalnya. Jika ada yang saya rindukan, itu adalah Old Trafford. Apakah ini tanda bahwa hatinya masih untuk Manchester United? Ataukah masih menunggu kesempatan untuk membuktikan diri setelah musim yang naik turun? Fans Setan Merah tentu berharap yang terbaik untuk klub mereka. Sepak bola Indonesia juga tak kalah seru. Dewa United FC resmi mendeklarasikan diri sebagai wakil Provinsi Banten di Liga 1. Klub yang selama ini bermarkas di Tangerang ini akan berganti julukan menjadi Banten Warriors yang memindahkan kandangnya ke Banten International Stadium mulai musim depan. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat identitas klub serta memperluas basis pendukungnya. Dengan stadion megah berkapasitas besar dan visi baru yang lebih ambisius, Dewa United siap menantang klub-klub besar Indonesia seperti Persija, Persib, dan juga Arema. Mampukah mereka menjadi kekuatan baru sepak bola nasional? Kita lihat aja ke depannya ya. Hahaha. Liverpool kembali menunjukkan kelasnya dengan kemenangan krusial 2-0 atas Manchester City di Etihad Stadium. Lagi-lagi City kalah nih guys. The Reds kini unggul 11 poin di puncak klasemen dan semakin dekat dengan gelar juara Premier League. Muhammad Salah menjadi bintang di laga ini dengan 1 gol dan 1 assist yang diberikan kepada Dominik Szoboszlai. Manchester City yang bermain tanpa Erling Haaland terlihat kesulitan menembus pertahanan solid Liverpool. Ya, meskipun mereka mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Menariknya, ribuan fans City memilih untuk meninggalkan stadion lebih awal. Sementara fans Liverpool terus bernyanyi dengan penuh percaya diri, "We are gonna win the league." Gila banget. Apakah musim ini akan menjadi tahun kebangkitan Liverpool ataukah City masih bisa bangkit dan mengejar ketertinggalan? Setelah liga laga tanpa kemenangan, Real Madrid akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Los Blancos menundukkan Girona 2-0 di Santiago Bernabeu berkat gol spektakuler Luka Modric dan Vinicius Junior. Dengan kemenangan ini, Madrid kini menyamai poin Barcelona di puncak klasemen La Liga. Meski belum unggul dalam head-to-head, hasil ini menjadi sinyal bahwa mereka masih sangat berambisi dalam perburuan gelar. Apakah Kylian Mbappe yang mulai nyetel dengan permainan tim akan menjadi kunci kebangkitan Madrid di sisa musim ini? Kita lihat aja ya guys, pasti bakal bantai-bantai Lamine Yamal nanti. Napoli kembali mengalami mimpi buruk setelah kalah 1-2 dari Como dalam laga yang mengejutkan. Kesalahan fatal dari Amir Rahmani yang mencetak gol bunuh diri membuat Partenope tertinggal. Meskipun sempat menyamakan kedudukan lewat Giacomo Raspadori, namun Asani Diao mencetak gol kemenangan untuk Como di menit ke-77, membuat Napoli semakin tertinggal dalam perburuan Scudetto. Di sisi lain, Atalanta tampil luar biasa. Mereka menggulung Empoli dengan skor telak 5-0 di laga tandang. Ademola Lookman mencetak 2 gol, membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain kunci bagi Atalanta. Kini mereka hanya tertinggal 3 poin pemuncak klasemen Inter Milan. Apakah Atalanta bisa menjadi kuda hitam di perburuan gelar Serie A musim ini? Atau sebaliknya? Juventus berhasil mempertahankan tren positif mereka dengan kemenangan 1-0 atas Cagliari. Gol cepat dari Dusan Vlahovic di menit ke-12 cukup untuk membawa Bianconeri meraih 3 poin penting.
Meski sempat terseok-seok di awal musim, Juve kini perlahan naik ke posisi keempat, hanya terpaut 5 poin dari Atalanta yang ada di peringkat 3. Dengan masih banyak pertandingan tersisa, apakah mampu Juventus kembali ke jalur perburuan gelar Serie A? Kita lihat aja ya cuy. Laga Fiorentina versus Hellas Verona diwarnai insiden mengerikan saat Moise Kean tiba-tiba kolaps di tengah lapangan setelah mengalami benturan keras. Striker Fiorentina itu awalnya sempat melanjutkan pertandingan, tetapi beberapa menit kemudian kehilangan keseimbangan yang harus ditanduk keluar dengan penyangga leher. Pertandingan sempat dihentikan, tetapi akhirnya dilanjutkan dengan Verona keluar sebagai pemenang setelah Antoine Bernade mencetak gol kemenangan di menit ke-95. Semoga Kean segera pulih dan bisa kembali ke lapangan secepatnya. Gimana menurut kalian nih guys?